Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat sehat? Bertemu lagi dengan saya di konten edukasi. Pada hari ini saya akan menginformasikan mengenai penyakit kelainan darah yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Pada hari ini saya akan menginformasikan mengenai suatu penyakit yang dinamakan dengan thalassemia. Nah, thalassemia adalah suatu penyakit, salah satu penyakit kelainan darah yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan, ya. Walaupun kedua orang tua dari penderita thalassemia ini kelihatannya normal-normal saja, tidak ada gejala dari thalassemia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada pasien thalassemia. Pada pasien thalassemia terjadi suatu kelainan pada sel darah merahnya, di mana di sini sel darah merahnya mengalami penghancuran yang berlebihan dan masa hidup dari sel darah merahnya menjadi memendek. Anda harus mengetahui bahwa usia atau masa hidup dari sel darah merah adalah sekitar 110 sampai 120 hari. Sedangkan pada penderita thalassemia ini masa hidupnya bisa memendek. Oleh karena itu, gejala utama dari thalassemia adalah anemia, ya, karena tadi sel darah merahnya gampang rusak dan usianya memendek. Kemudian yang kedua, frekuensinya bagaimana? Frekuensi kejadian, ya. Frekuensi kejadian ini paling banyak ditemukan di daerah Mediterania, Timur Tengah, Cina, India, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia tentunya. Nah, bagaimana di Asia Tenggara? Di Asia Tenggara lumayan cukup banyak penderitanya, ada sekitar 5-15% populasi yang ada di Asia, ya. Oke, itu frekuensinya. Kemudian jenis-jenisnya apa saja, ya. Ada dua jenis thalassemia. Yang pertama thalassemia alfa, kemudian yang kedua thalassemia beta. Nah, thalassemia beta ini dibagi lagi menjadi tiga, beta mayor, beta minor, dan beta intermediate. Nah, di antara tiga beta thalassemia ini yang paling berat gejalanya adalah beta thalassemia mayor, ya. Biasanya ini terjadi sudah muncul gejalanya di usia anak-anak, bahkan pada usia di bawah kurang dari 2 tahun. Gejalanya apa? Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, ya, adalah gejala anemia, pucat, ya, lemah, letih, lesu, ya. Kemudian terjadi suatu gangguan pertumbuhan atau yang dinamakan stunting, ya. Lalu kemudian ada perbesaran organ limpa dan organ hati, ya. Kemudian terkadang terjadi suatu kerusakan pada tulang, dan tidak jarang pada pasien penderita thalassemia ini mempunyai risiko rentan terhadap infeksi. Jadi gampang batuk pilek, gampang diare, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan laboratoriumnya? Nah, untuk pemeriksaan laboratoriumnya Anda bisa ketahui yang pertama adalah untuk pemeriksaan hematologi, ya. Hematologinya hematologi lengkap, mulai dari HB, hematokrit, jumlah eritrosit, indeks eritrosit, dan lain-lain. Kemudian evaluasi hapusan darah tepi, termasuk juga pemeriksaan yang namanya retikulosit, ya. Kemudian pemeriksaan dari status zat besi dan ferritin. Nah, dua yang nanti saya sebutkan ini adalah penentu utama dari diagnosis thalassemia. Yang pertama adalah pemeriksaan HB elektroforesis, dan yang kedua adalah pemeriksaan genetik molekuler untuk mengetahui adanya mutasi gen pada penderita thalassemia. Nah,
tadi saya sebutkan pemeriksaan laboratoriumnya. Untuk terapi bagaimana? Untuk terapi tergantung dari berat ringannya penyakit, dan yang pasti adalah penderita talasemia harus ditransfusi ya, karena kekurangan sel darah merah tadi. Mengenai berapa frekuensi berapa kali dalam 1 bulan transfusinya, itu tergantung dari berat ringannya penyakit. Nah, untuk beta talasemia mayor terutama ya, ini mereka penderita talasemianya sangat tergantung dengan transfusi, bisa sebulan sekali transfusinya. Sedangkan untuk intermediate dan untuk talasemia minor itu tergantung keadaan dari kadar HB mereka ya. Kadang mereka butuh transfusi, kadang tidak. Nah, demikian informasi dari saya. Berikutnya next saya akan menjelaskan mengenai penyakit kelainan darah lainnya yang terkait dengan genetik atau keturunan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.